Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya Ashwia Soliah Amri, NIM 175101990, ingin mempresentasikan tentang reksadana syariah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah analisis sekuritas. So, check this one out. Jadi, apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebutkan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang kegiatannya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Jadi, berdasarkan mekanisme pengelolaan, reksadana itu dibagi atas dua, yaitu reksadana konvensional dan reksadana syariah. Dalam presentasi kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang reksadana syariah. Jadi, reksadana syariah memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional. Hanya saja, pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada prinsip Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan, serta pembagian keuntungannya. Jadi, reksadana syariah itu apa sih? Reksadana syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitur yang tidak melanggar batasan syariah dan berdasarkan prinsip syariah Islam dalam fundamental maupun operasional perusahaan sesuai dengan pedoman Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Reksadana syariah merupakan sarana investasi yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya, apa sih tujuan reksadana syariah? Tujuan reksadana syariah adalah selain untuk mendapatkan keuntungan, dia juga untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, ada ciri-ciri yang bisa kita lihat dari reksadana syariah. Yang pertama, adanya proses cleansing atau membersihkan pendapatan yang diperoleh dengan cara membayar zakat dan dia tidak ada instrumen yang menghasilkan riba. Selanjutnya ada kalau misalnya instrumen itu berupa saham, maka perusahaan yang akan dibeli adalah perusahaan yang tidak melanggar syariat Islam, yaitu yang tidak berkaitan dengan hal-hal seperti alkohol, rokok, perjudian, pornografi, dan hal-hal lainnya yang diharamkan dalam syariat Islam. Selanjutnya, proses pengelolaan investasi reksadana syariah. Jadi dalam PowerPoint ini kita bisa lihat alur proses pengelolaan investasi reksadana syariah, mulai dari Dewan Pengelola Syariah hingga portofolio. Nah, jadi bagaimana sih ini penjelasannya? Jadi, Dewan Pengelola Syariah ini merupakan lembaga yang berwenang untuk mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum syariah dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi yang terjadi di lembaga keuangan syariah dan disetujuilah efek-efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, pedoman ini digunakan komite investasi untuk menyusun tujuan, kebijakan, dan strategi investasi yang kemudian dilaksanakan oleh tim investasi dalam bentuk portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi mekanisme operasional reksadana syariah ini antara pemodal dan manajer investasi itu adalah wakalah, yaitu akad pelimpahan perjanjian di mana pihak yang menyediakan dana memberikan kuasa kepada pihak lain. Nah, sedangkan antara manajer investasi dengan pengguna investasi itu ada sistem mudharabah, yaitu perjanjian di mana pihak yang menyediakan dana berjanji kepada pengelola untuk menyerahkan modalnya dan pengelola berjanji untuk mengelola modal tersebut. Kemudian prinsip dasar reksadana syariah. Jadi, apa sih prinsip-prinsip reksadana syariah? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa prinsipnya adalah mudharabah atau qirad. Nah, artinya seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Jadi, prinsip mudharabah atau qirad ini di reksadana memiliki beberapa karakteristik. Nah, yang pertama, pemodal sebagai Rabbul Amal, di mana dia ikut menanggung risiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil. Yang kedua, manajer investasi sebagai amil
tidak menanggung risiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian manajer. Dan yang ketiga, keuntungan atau RIP dibagi antara pemodal dengan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, mari kita kenali jenis-jenis reksadana syariah. Jadi, jenis-jenis reksadana syariah ini dapat dibagi atas 3 kategori. Yang pertama berdasarkan bentuk hukum di Indonesia, yang kedua berdasarkan sifat operasional, dan yang ketiga berdasarkan jenis kategori. Nah, kalau berdasarkan bentuk hukum di Indonesia, dia dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, perseroan terbatas atau PT Reksadana. Yang kedua, reksadana kontrak investasi kolektif atau reksadana KIK. Nah, kalau dalam hal kepemilikan PT Reksadana, itu PT Reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor, sehingga investor memiliki hak kepemilikan atas PT tersebut. Sementara kalau KIK, itu KIK menerbitkan unit penyertaan, sehingga investor mempunyai kepemilikan atas kekayaan aktiva bersih reksadana tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat operasional. Nah, kalau berdasarkan sifat operasional, reksadana juga dibedakan atas 2. Yang pertama, reksadana terbuka, dan yang kedua, reksadana tertutup. Kalau reksadana terbuka itu menjual saham secara terus-menerus selama ada investor yang membeli. Nah, harganya itu sesuai dengan yang ditentukan oleh nilai portofolio yang dikelola manajer. Sedangkan reksadana tertutup itu menjual saham melalui penawaran pada bursa efek. Investor tidak dapat menjualnya kembali ke reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa yang ditentukan jual belinya oleh mekanisme bursa. Nah, harganya didasarkan atas NAB yang dihitung oleh bank kustodian. Selanjutnya berdasarkan jenis kategori. Nah, ini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market funds, di mana melakukan investasi 100% dalam efek utang yang berjangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Nah, ini mempunyai risiko paling rendah dan cocok bagi investor yang berinvestasi jangka pendek. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds, di mana dilakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat hutang dan 20% dapat dikelola untuk instrumen lainnya. Kemudian yang ketiga ada reksadana saham atau equity funds, di mana reksadana melakukan investasi minimal 80% dalam efek bersifat saham dan 20% yang dikelola untuk instrumen lainnya. Efek sahamnya berisiko tinggi dan memberikan potensi hasil tinggi pula, sesuai pertumbuhan harga saham dan hasil lain berupa dividen. Selanjutnya ada reksadana campuran atau balance funds, di mana dapat melakukan investasi baik pada efek utang maupun efek modal dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Jadi perkembangan terakhir, Bapeppa mengeluarkan aturan baru yang sedikit berbeda dari reksadana yang selama ini beredar. Itu perkembangan terakhirnya. Nah, dalam berinvestasi, tentunya kita pengen tahu dong apa keuntungan dan risiko dari investasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih keuntungan dan risiko dari investasi reksadana syariah. Yang pertama, keuntungan investasi reksadana syariah. Jadi keuntungannya yang pertama adalah pemodal yang tidak memiliki dana cukup besar untuk berinvestasi dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Nah, reksadana syariah bertujuan untuk dapat membantu instrumen di pasar uang maupun pasar modal. Nah, selanjutnya keuntungannya adalah mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal secara bebas. Jadi, pemodal dengan yang memiliki pemahaman yang baik mengenai investor akan lebih mudah untuk menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli. Nah, selanjutnya adalah efisiensi waktu. Nah, investor tidak perlu setiap saat memantau kinerja investasinya, karena hal tersebut tetap telah dialihkan kepada manajer investasi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan risiko investasi reksadana syariah? Nah, yang pertama itu kalau masalah risikonya, yang pertama ada risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Jadi risiko ini ada karena dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, baik saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana syariah. Terus yang kedua ada risiko likuiditas. Ini menyangkut dengan kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Apabila hal tersebut terjadi, manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Nah, yang ketiga ada resiko uang prestasi.
Nah, ini merupakan risiko yang terburuk karena dapat menyebabkan penurunan nilai aktiva bersih. Beberapa penjelasan sudah saya paparkan. Nah, kita juga perlu tahu nih, apa sih kendala pengembangan reksadana syariah? Jadi ada beberapa kendala yang terjadi untuk mengembangkan reksadana syariah ini yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, reksadana itu relatif dikenal hanya pada kalangan tertentu, terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah sehingga reksadana syariah masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Yang kedua juga pengembangan ini terhambat karena adanya sistem dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Di sini reksadana konvensional memiliki peluang yang cukup besar karena masyarakat memilih reksadana yang berpengalaman di pasar modal. Sedangkan untuk reksadana syariah itu belum cukup untuk membantu dalam aspek perekonomian, dikarenakan investasi di syariah kreditnya lebih tinggi dan return investasinya tidak terlalu besar. Berinvestasi di reksadana konvensional dan reksadana syariah pasti memiliki risiko, tetap memiliki risiko dua-duanya. Selanjutnya adalah hambatannya adalah meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah. Ini perlu bantuan dari perusahaan atau lembaga-lembaga yang bersangkutan untuk bersinergi bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sektor ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional. Oke, itu tadi penjelasan singkat tentang reksadana syariah. Semoga teman-teman semua bisa terbantu ya dengan penjelasan tadi. Oke, langsung saja karena materinya sudah selesai saya jelaskan. Saya Ashfia Soliah Amri, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi yang disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.